الشيطان الرجيم صراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم على كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدهر قال رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة بنية خالصة يمر الماء على شعرة من جسده إلا تلألأت نورا فتصير كلها نورا يوم القيامة في الموقف ويتلألأ جسده نورا بين الخلائق ثم تأتي الجمعة في صورة رجل الرأس تاج من تيجان الجنة فتقول السلام عليك ويقول عليك السلام من أنت أنا الجمعة الذي اغتسلت فيه وصليت في وأحسنت الصلاة على لله تعالى جئت حتى أشهد لك عند ربي وتشهد له عند ربي فيدخل الجنة. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh Masjid Meninjau Assalam dan seluruh pemirsa yang setia mengikuti tayangan atau menyaksikan live streaming pada setiap kegiatan di Masjid Meninjau Assalam dan khususnya di subuh Selasa ini dimanapun anda berada dan kita semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan Allah, terutama iman, Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat panjang umur yang insyaallah kita hari ini berada di terakhir pada bulan Rajab dan nanti malam sudah masuk bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita barataan panjang umur, sehat walafiat dan sampaikan nisfu Sya'ban dan ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tentu kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam dari Makhul, ia berkata Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu berkata, ujar sidin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ightasala yaumal jumu'ati bi niyatin khalisah, siapa yang mandi pada hari Jumat, khususnya lelakian ya, yang hendak tulak berjumatan dengan niat yang ikhlas, betul-betul dia bersih niatnya untuk membersihkan dirinya. Yamurrul ma'u ala sya'ratin min jasadihi illa tala'la'at nuran, tidak melalui air pada bulu tubuhnya melainkan ia bersinar dan semuanya
akan menjadi cahaya pada hari kiamat ketika di padang mahsyar. Jadi orang yang mandi pada hari Jumat, makanya mandi Jumat itu hukumnya sunnat ya. Jangan sampai kita kada mandi. Guru ulun begawi sekarang agak ketat jamnya ini, habis Jumat langsung kerja. Jadi kadang nggak sempat mandi dalam artian mempersiapkan bagi yang di kantor, karena sekarang agak disiplin betul ya untuk orang-orang kantor. Lalu bagaimana? Kami bisa kada mandi, mandilah pagi begini, mandi pagi. Artinya sebelum subuh tu mandi, ya. Mandi apa? Mandi Jumat. Nawaitul ghusla min yaumil jumu'ati lillahi ta'ala. Sengaja aku mandi hari Jumat karena Allah. Nah, jadi nanti tolak ke kantor, siap-siap untuk sholat Jumat aja, nanti kada usah mandi lagi karena sudah mandinya sebelum subuh. Kalau seandainya subuhnya kikok-kikok, mandi kikok dulu. Tahu ya? Mandi wajib dulu, baru mandi Jumat. Ya. Nah, apabila sudah, memang yang paling afdal mandi Jumat ketika hendak tulak. Nah, paling afdal dah. Kalau kita nang di rumah nang santai ya. Ya, umpama jam sekarang kan jam 12 hampir 20 lebih ya, hampir jam setengah satuan. Ya, jam-jam 12 atau setengah 12 mandi, lalu bersungsung ke masjid. Nah, nyaman bacaan di masjid, berwirid ke apa, ke baca kahfi apa dan sebagainya. Nah, karena setiap air yang menyentuh diri kita itu, maaf, melewati bulu-bulu kita ini menjadi nur, cahaya. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain, di kuburnya pun bercahaya bagi orang yang mandi Jumat ini. Karena banyak orang yang tulak Jumatan itu karena mandi Jumat. Ya, jadi jaga bujur untuk mandi Jumat itu maksudnya diperhatikan betul. Walaupun sepele dalam artian ya tetap sah Jumatnya. Salah guru menurun karena mandi Jumat, ya sah aja asal Jumatan ya. Cuman kurang sempurna. Makanya kita di hari Kamis sudah disuruh merapi-rapikan, cakap ibarat begunting kah, motong kuku kah, ya merapikan janggut kah, sesengot kah, apakah, dan bulu-bulu yang tidak penting dibersihkan. Nah, itu sudah mulai hari Kamis sampai hari Jumat. Jadi di sini Islam mengajarkan kepada kita bagaimana menghadap Allah dengan bebersih diri ya. Nah, semua makhluk tubuhnya akan bercahaya. Jadi orang-orang yang tadi mandi Jumat dengan betul-betul dia mengharap ridha Allah, ikhlas karena Allah, bukan terpaksa, tapi betul-betul pengen mengharapkan ridha Allah, maka ketika di hari kiamat dia bangkit dari kuburnya, melainkan ia bersinar, semuanya akan menjadi cahaya pada hari kiamat di padang mahsyar. Di antara semua makhluk tubuhnya akan bercahaya. Di antara orang-orang di padang mahsyar itu ada yang macam-macam, kira ada yang muswadda wa huwa kazim, ada yang kadab, ada yang gelap, ada yang macam-macam. Orang-orang yang ahli Jumat, yang istiqamah mandi Jumat, mereka bercahaya. Nah, yang mana lagi? Dan lalu ya kemudian masuk ke dalam surga dalam bentuk seorang laki-laki. Siapa yang masuk ke dalam surga nih? Cahaya tadi bentuk seorang laki-laki yang memakai mahkota dari surga dan berkata, siapa itu? Si Jumat tadi. Salam sejahtera untuk engkau. Dan ia menjawab, salam sejahtera untuk engkau. Jadi ketika kita sudah bercahaya, si Jumat ini masuk ke surga menyerupai seorang laki-laki. Lalu dia beri salam, salam alaika. Ujar si Jumat, alaikassalam. Man anta? Dia ini siapa? Orang itu menjawab, laki-laki itu menjawab,
anal Jum'ah, aku nih Jumat. Ada juga udah kami ngeranya Pak Jumat. Iya, ini harinya. Aku adalah Jumat yang engkau mandi dan sholat padanya. Nah, sudah mandi lalu menyiapkan rezeki yang terbaiknya. Ingati bila Jumat itu banyak bersedekah, ya, makanan kah. Kan sekarang orang lagi musim Jumat berkah. Sini ada juga masih kotak. Ada Jumat berkahnya, ada belum? Ada ya. Ada di beberapa tempat. Kalau saya senang beras, jadi ada 2 masjid yang saya tahu beras itu bagus. Jadi satu yang 5 kiloan, saya ikut yang di Masjid Al-Mizan itu, 5 kilo itu 50.000. Jadi terserah kita mau ngambil 2 kotak atau 2 bungkus ya bahasa kita ya, berarti seharus ya lumayan, kadang-kadang sampai 5 pikul sejumatan itu. Jadi itu dibagi dan khusus dicatat betul orangnya. Kalau nasi kotak tuh ya kadang berabut dah satu, yang kedua kadang-kadang bisa kita makan juga kemana-mana kamu bazir. Kalau beras 5 kilo insya Allah 3 hari cukup kalau orang berdua laki bini atau nang tuha-tuha tuh kawa. Jadi dia lebih awet Pak ya. Ada beberapa tempat itu yang pakai beras bagus juga, dan bujur-bujur dicatat yang menerima itu lah, ada sembarangan. Ada nang istilahnya panitianya kayak di seberang itu carinya ke RT bujur-bujurnya nggak mampu sama sekali, dicatat betul. Jadi kini dibagi ya. Nah, cuman kalau ibarat kalau nasi kan kita berabutan biasanya, kalau ini kan ada berabutan dicatat. Bahkan sama Pak Kejati dulu, zaman Pak Kejati Pak Deden itu yang mengusulkan gitu, bagus betul. Saya pun ikut di sana, minta KTP, jadi supaya diingat betul RT sini sekian, RT ini sekian, terutama yang di lingkungan Kejaksaan Tinggi ya, di daerah-daerah yang kampung-kampung di pinggir-pinggir air itu banyak yang Masya Allah. Nah Alhamdulillah itu sangat terbantu betul, sangat terbantu. Paling nggak 3 hari 4 hari mereka tidak beli beras dulu lah, yang 5 kilo tadi kan, apalagi orang tua kada banyak juga masak. Nah kalau nasi kotak tuh bagus juga, bagus ya, cuman kadang-kadang bila berabut sudah aku ciakan akan-akannya. Ada beberapa tempat yang waktu itu pernah saya lihat tuh ya, saya bilang bagus saja kita yang namanya sedekah tuh, mau beras kah, mau air kah, mau kue kah, mau apakah, yang penting Jumat berkah ya, disebut sekarang lagi ngetren Jumat berkah, bagus. Kalau di Juanda 8 Al Husna itu bemasak ibu-ibunya dan tidak mau beli. Jadi orang ada nyumbang beras macam, cuma itu sebulan sekali aja, sekali bikin kadang sampai 1.500 kotak ya. Jadi buahan ibu-ibunya gotong royong, bagus juga. Yang penting kompak semua ya, kompak semua. Jadi bemasak. Sama di sana kalau buka puasa tidak mau bemasak mereka, karena kata ibu-ibunya kami pengen melayani para tamu-tamu Allah yang berada di masjid. Kan orang yang di masjid kan tamu Allah. Dalam hadis kan disebutkan siapa yang datang ke masjidku dia tamuku dan aku yang berhak melayani. Nah sekarang kita melayani mereka, dan nggak tiap hari juga kok. Kalau bulan Ramadan full 30 hari. Kalau yang kegiatan Jumat tadi sebulan sekali. Ini saya suruh sebulan 2 kali. Jadi Masya Allah giat betul ibu-ibunya, semangat betul. Lalu nasi kotak tadi jumlahnya kadang sampai 2.000 dibagi per RT itu, Masya Allah ya, macam-macam. Yang penting amanah orang tepat sasaran, jangan sampai kini nasi kotaknya hilangan ya. Paham ya hilangan kalau? Karena kadang-kadang banyak siluman juga kadang-kadang, tapi kita nggak buruk sangka ya.
yang penting amanah orang disampaikan. Kembali ke Jumat. Ujar si Jumat, anal Jumat, aku Jumat, yang engkau mandi dan sholat padanya, dan engkau melaksanakan sholat padanya karena Allah dan dengan baik. Nah, jadi orang yang mandi Jumat lalu dia berpakaian rapi dan badannya sudah bersih, kuku apa macam sudah dipotong, rambut apa macam sudah dipotong, semua rapi, bismillah, berharum-haruman bagi laki-laki ini, pergilah dia Jumat. Dan sunat Jumat itu pakaiannya putih, biar kada hanyar, yang penting putih. Beda dengan hari raya. Kalau hari raya sunat hanyar, warnanya gurum sembarang, mau hijau, mau kuning, mau habang PDI ya, mau kuning Golkar sembarang ya. Tapi kalau Jumat bagus putih ya, karena baju yang warna yang disenangin adalah ahabbul bayat ya, putih. Rasulullah Bang Sidin putih bisa, hitam bisa. Artinya Nabi tidak pernah membenci satu warna. Nabi senang semua. Cuman kebanyakannya Sidin pakai putih. Makanya kita ihram itu putih. Ada yang bertakun, boleh guru ihram hirang? Boleh. Cuma ikam lainnya pada orang. Ya kalau boleh aja kain hirang kah, kain apa kah, boleh aja. Cuma seorang lain pada orang memberi supan bener ya, ihram lalakian maksud saya. Kalau perempuan kebanyakan juga hitam, karena orang-orang Arab itu kebanyakan ihramnya biasa hitam ya. Baik. Nah, aku datang kepada engkau sehingga aku bersaksi di hadapan Tuhanku. Jadi si Jumat ini jadi saksi di hadapan Allah. Makanya kita jangan sembarangan pada hari Jumat tuh, bagus-bagus pakaian yang baik ya. Orang bahari itu hari Kamis itu sudah disiapkan ya, malam Jumat tuh bahari, zaman ulun kakanakan tuh arwah mama bila Jumat sore Kamis sore tapi baju takwa, bahari kan ngarannya baju taluk belanga, iyalah bahari taluk belanga, wah ini baju koko lah ngarannya, baju takwa lah ngarannya, baju apa lagi ya kalau dulu taluk belanga ngarannya. Nah, disiapkan tuh tapi baju apa macam. Jadi kini malam Jumat sibuk beramalan orang bahari. Kalau di sini malam Jumat tulah kamarimar. Nah, kalau masih sibuk beramalan, kena subuh sejadah pengajian. Nah, kena pagi Jumat ziarah orang bahari kayak itu kamu. Kita lagi kanak-kanak mau mati nyaman benar. Bila pagi Jumat ziarah, kena bulik dari ziarah itu ya makan apa macam, dah siap-siap Jumatan. Karena orang dulu nggak begitu bekerja itu, kalau Jumat memang bujur-bujur diliburkan. Orang bahari gitu. Ya, yang saya sebut orang bahari itu sekitar tahun 80-an ya. Nggak tahu saya yang tahun 60-70 itu. Istilahnya mereka kalau nang betukang kah, terutama yang bukan pegawai negeri ya, mereka betul-betul libur Pak. Berdagang tuh nggak mau buka toko. Orang dulu. Kalau orang sekarang ajan gini buka tokonya, ada urusan. Orang khutbah gini mensawat-sawat saja kan, berjualan dulu. Tulak kamu sedikit nih, gua komat saja. Masyaallah. Ya, kemudian ia bersaksi untuknya di hadapan Tuhannya. Kemudian ia masuk surga. Siapa? Si orang yang mandi Jumat. Istilahnya lihormatil Jumat, menghormati hari Jumat. Cerita dulu pernah ya, ada seseorang datang ke Pak Kiai kami maksudnya yang di Jawa. Pak Kiai, saya usahanya macet semua, utang banyak, curhat, mau minta amalan supaya murah rezeki. Lalu kata Pak Kiai, kamu apa usahanya?
jualan Mbak Kiai. Ya, jualan itu macam-macam Bu ya. Ya mungkin baju, ya mungkin sembako, ya apa macam-macamnya jualan. Oh, orang yang di tokomu itu sholat semua? Sholat Pak Kiai, karena saya perhatikan betul anak-anak buah, jangan sampai tidak sholat. Nah, bagus. Terus kamu kalau Jumat masih jualan? Malah Jumat itu Pak Kiai yang rame. Jumat itu rame, karena kadang-kadang di kampung-kampung tuh libur, lalu mereka ke kecamatan ibaratnya kan, nah belanja ya. Oh gitu kata Pak Kiai. Gini, kamu kalau mau rezekimu bagus, barokah, usaha meningkat, Jumat orang tutulan, Jumat jangan jualan. Malah Jumat itu yang ramai lah, itu udah amalannya. Jadi amalannya cuma satu, apa? Tutup toko, banyak hibah amal. Baca kahfi enggak? Enggak. Nah, baca kahfi, Yasin, Waqiah, Tabarak. Ada 7 surah yang dianjurkan di dalam hari Jumat, mulai malam Jumat, hari Jumat, dan sebelum asar pada hari Jumat. 1 Yasin, Waqiah, Tabarak, Kahfi, Ar-Rahman, Sejadah, satunya saya lupa. Yasin, Waqiah, Tabarak, Ar-Rahman, Hamim Ad-Dukhan. Ya, Hamim Ad-Dukhan. Kalau di Mekah ada, itu sudah dibikin satu apa tadi amalannya itu ya, Yasin segala itu dibikin satu. Jadi kita kalau beli di toko buku ada suar mukhtar lil Jum'ah. Ini surah-surah pilihan hari Jumat. Jadi kita bila ke masjid bawa itu aja, di situ ada kahfinya, ada yasinnya, ada waqiahnya, ada tabaraknya, ada ar-Rahman, Hamim ad-Dukhan, Sajadah. 7 ayat, 7 surah. Apabila membacanya guru sembarang, mulai ba'dal asar hari Kamis sore cicil sudah. Cicil dah, kahfi dulu. Contoh mungkin sore itu, memang kahfi itu bagus pagi Jumat. Jadi amalan-amalan di pondok pesantren biasanya kalau kahfi pagi Jumat itu habis duha. Nggak tahu, kalau saya sering, makanya aku bisa sungsung tulak Jumat. Khatibnya pada hulu, ya aku enak beramalan. Kadang-kadang khatib ini kan memang khatib itu sunat takhir Pak, sunat terakhir. Makanya di mana-mana masjid ada beberapa masjid yang masya Allah bagus, para khatib dijamuk dulu, kayak di Plaza Mulia, di Batu Alam Permai, Masjid Raya, itu khatib sungsung, dimohon sungsung tulak, tapi siap hendak kopi kah, teh kah, mantap, wadai siap gitu sih Rai. saya pernah khutbah di Jambi, ya, saya pernah khutbah di Jambi. Itu kita disuruh Pak 1 jam sebelum Jumat sudah di tempat. Oh ngajak sungsungnya Bapak ini, oh dijamu, masya Allah ya. Artinya bukan tamu aja, artinya para hatib orang situ pun demikian. Jadi apa saya bilang kok cepat-cepat hatib, padahal hatib kan disuruh kan lambat. 1 Pak Ustadz, supaya kami nggak bingung. Ya kalau panitia kada bingung, ini sudah para ajan uji banjir lunga-lunga kepala panitia, mana hatibnya kada? Ya kan? Namun sudah hatibnya ada di ruang istirahat, makanya dibikinkan ruang istirahat khusus, ya ruang tamu yang istirahat. Yang kedua, habis kita dijamu ini apa macam, mau kue mau apa, ditensi, Pak Kiai sehat, wah jakun ini biasanya kayak perang gitu. Karena pernah kejadian khatib terjatuh di mimbar, ya mungkin kecapean, ternyata darahnya turun rendah. Jadi sana luar biasa, ya pelayanannya dengan para petugas Jumat tuh bujur-bujur. Terus kita masuk di masjid itu model nang kayak baacaraan, kayak kita bisa merat disambut kita tuh
oleh para irma itu disambut, duduk kita tuh diarahkan. Diarahkan. Jadi kayak acara. Padahal Jumat kan rutinan aja tuh. Kayak acara. Kita kayak hari raya ketika Isra Mi'raj kalau kita disambut tamu ini ya. Bahkan kadang-kadang pakai ID card apa macam kan gitu ya. Nah, ini Jumatnya Masya Allah Bu, jadi disambut karena mereka punya dalil ketika hari Jumat para malaikat kan berdiri di depan pintu. Hadis itu malaikat itu berdiri di depan pintu mencatat, oh ini si Abdullah bin Muhammad, si Anu bin si Anu, si Anu bin si Anu, si Anu bin, terus masuk. Nah ketika sudah azan dikumandangkan, malaikat berdekat di dekat mimbar ini, yastami'un al-khutbah, mereka mendengar khutbah juga. Makanya orang Bahari bila Jumat itu banyak, biasanya banyak kalau banyak. Nah orang Bahari Bu Ai, itu termasuk amalan kuitan kami, bisi anak 10 kada bisa bakalahi. Apa amalannya? Uyah. Jadi aku pernah khotbahnya 2 men kada uyah baras. Kenapa aja aku nih di Bahari kan kalau kita di kampung tuh rata-rata bakain, pasti bakain. Wah ini jarang sudah, canggih bang. Jadi kalau mau khotbah di Panajam pas ku apa aja aku nih, oh bano apa nih uyah. Oh orang Bahari kuat bahagikat. Karena uyah itu tuntung Jumat diambil, artinya mandak aja sih itu. Lalu ketika kita memasak sayur, apa hakikatnya? Itih aja hari Jumat cuma ada yang berpandir, hatib aja yang berpandir, semuaan diam. Artinya satu komando. Hatib ini dikiaskan kuitan. Lalu si kakanak tadi kada bakalahe, tapi orang Bahari kan kuat bahagikat Pak. Dasa bujur kami 10 hikong bisa sanak 5 laki 5 bini ada bakalahe. Apa dimakan nih apa tadi baras bisa juga baras, taruh di samping di baras. Ini belum masak buat bisa jumput kan makanan seberatan kakanak. Ini banak 2 ikong bah sakit kepala. Bakalahian mulai lagi halus bakalahian kalau kita dulu kada wani. Nah itu diantaranya apa namanya Jumat itu Masya Allah ya. Jadi bujur-bujur amalan. Dan siapa yang mandi pada hari Jumat dan memakai pakaian yang baik, yang bagus, kita kadang-kadang ya Allah bujur aja bang, semuaan kembali kepada hati. Cuman kadang-kadang kita kasihan melihat orang ada yang berjumahat baju olahraga besokan tadi kan rata-rata di kantor Jumahat tuh olahraga pagi. Bisanya aja kita ini Jumat bersalah bertraining baju kentat, sudah syukur aja mau Jumat daripada kada itu aja lagi. Iya syukur dah mau Jumat daripada enggak. Coba kalau kita bagus-bagus Bama, walaupun kita kerja di kantor apakah bawalah baju biasa. Enggak mungkin di kantor dilarang kita melepas baju sementara bekerja Jumatan aja. Nah ada lagi kantor kan memang sekarang ini untuk Pemkot ini agak ketat, habis Jumatan langsung kerja katanya. Jadi kami guru kada kabulik. Jadi kami mengadakan Jumatan di musalla. Kalau kapian misikan lawas bang meminta-minta aja kita, cukuplah syaratnya, cukup guru ajar ya sudah ya. Ulun tulak. Kada aku sebutkan kantornya ini tingkat 2 Pemkot. Begitu kita ke sana. Ya musalahnya halus saja ini nih, musalahnya halus saja. Kau lihat amun tak kumpul manusia kada cukup 40 ini. Ya sudah ya. Begitu kita masuk kau lihat, ini 15-an dikong aja manusianya nih. Yang lain merokokan apa macam kan. Begitu azan, ulun ini sambil ini 25-an aja ini orangnya sudah bismillah. Pas ulun khutbah tuh sampai
sambil khutbah menghitung-hitung ya masih kurang syaratnya 40. Iya. Jadi ulun pribadi habis sholat Jumat itu bejohor aku dah. Karena Imam Syafi'i kan gak cukup, kurang 40. Jadi akhirnya pas guru kita makanan dulu di kantin, ayo di kantor apa di kantong ada kantin kan makan. Kisah-kisah kan apa Joko anu berjumatan di sini. Situ kan ada musik kita. Anu wah ini gue ketat bujur ya, berjumahat langsung begawi. Oh ya kah aja kita. Kami aja kada kau ini pengurus masjid, ini pengurus masjid mana-mana di kampungnya. Kada kau bulik kami jar. Karena agak ketat ini. Oh ya sudah. Jadi jar kita biar tahu lah syaratnya Jumat tahu aja gitu. Ada misalnya guru si Ano misalnya. Ya aku tuh orang-orang hebat tuh. Berarti kan sebelum ulun di situ sudah ada guru-guru hebat di situ, paham sudah. Ini Jumat yang keberapa? Jumat yang kelima baru gue. Oh iya. Gitu. Terus ulun tanya lagi. Kan kurang 40. Iya kami paham ya guru aja. Iya paham ya. Aku nanti diam tuh apa ya kamu? Sebutin aja kalimatnya nang kawan nang saya kong tuh. Daripada kami kena berjumahat guru aja guys. Aku tadi sudah lanjut. Kalau kau lagi aku bahas sudah daripada kami kena berjumahat. Oh ya, jujur juga aku saya atur aja sudah. Jujur juga. Jangan yang saya kong tuh. Tadi kena berjumatan baru kuan aja banyak. Ya jujur juga aja aku lah berjohor kada guru aja berjumahat kada baik kami nak kain ya sudah aku atur aja sudah. Barang aja petaklet umpat hukum Imam Maliki kahulu. Karena aku syarat Jumat itu satu masjid itu digunakan jamaah 5 waktu. Nah bagus begitu. Nah ini kan di kantor johor asar aja kalau di kantor tuh. Nah yang kedua mesti dijaga bujur soal berjamaahnya itu. Ini tadi kalimat terakhir deh. Aku nggak ada bahas lagi daripada kalimat Jumat. Ayo sudah Joko sudah. Kepada bapak sudah yang Jumat itu. Kalau guru-guru kami ibu bilang kurang dari 4 enggak mau. Ada dulu di Sumedang, di Sukamantri. Saya bingung. Waktu dulu masih sekolah, jadi pas libur 4 kawan imba Jumahat apa macam bejohor. Masjidnya penuh bejohor. Kita kan apa pulang dari bejohor. Pas sudah tanya Pak Ajengan, kenapa bejohor lagi? Ini mau mulai zaman wali siapa beliau menyebutkan di daerah situ. Karena dikhawatirkan yang orang 40 itu tidak cukup. Saya bilang kan lebih dari 40 gitu. Iya betul. Yang 40 itu mesti mendengar 5 rukun khutbah itu. Si 40 itu nah. Dikhawatirkan jadi nang jamaah nang banyak nih nang terdiam apa kalau benar karena mendengar nang rukun 5 pahamlah. Jadi dianggap oleh wali bahari baik baju johor lagi. Kan yang disebut namanya ahlul jum'ah orang 40 itu pertama orang mustautinin, orang mukim. Yang kedua mereka tahu persis tentang yang 5 itu tadi. Nah, kalau seandainya biar 50 hikong 11 guring selesai. Apalagi ruangan kayak ini hatibnya alhamdulillah yang di belakang kami guring hululah. Ada yang kayak itu apa namanya sedisiplin mungkin mereka masya Allah. Sudah bismillah juga tidak apa-apa ya. Jadi takut katanya kalau di antara mereka ini ada yang kada paham, tapi sudah diberitahu ya. Lalu untuk menjaga kehati-hatian mereka berjohor lagi. Itu juga ibu-ibunya Jumatan kena di kampung. Ibu-ibunya Jumatan. Dia penuh masjidnya kayak hari raya. Saya tanya, ini tiap Jumat. Terus johor gitu tiap Jumat. Mulai bahari itu mulai zaman wali siapa disebutkan. Kita kan di situ tamu ya. Jadi kena bingung tanya dengan kebetulan temanku ini abahnya ini ulama di desa itulah. Oh gitu ya. Iya, ini masih sejak dulu sebelum kami ada, sebelum kampung ini ada,
ada seorang wali yang mendirikan Jumat gitu. Oh ya saya. Nah, masya Allah, jadi macam-macam. Nah, siapa yang mandi pada hari Jumat dan memakai pakaian yang baik, kemudian pergi dari rumahnya berjalan untuk sholat Jumat, jangan bersinggah-singgah. Tungsung tulak dari rumah jam 11 tulak, singgah di warung Jablay. Oh, rupanya di higa masjid itu ada janda. Ya, Pak Deh. Santai, ngopi dulu, Masya Allah. Ya. Maka Allah akan mencatat untuknya dari setiap langkah sebagai ibadah 1 tahun dengan melaksanakan puasa dan mendirikan malam. Apabila memasuki masjid dan tidak melakukan hal-hal yang sia-sia, basung-sung tulak kamu gitu, maksudnya supaya banyak beramal. Sung-sung cepat ke masjid cuman tadi. Makanya di masjid ya, kalau kita sudah masuk masjid, apabila saatil ula, waktu yang pertama itu dapat apa? Sama berkorban apa? Hah? Onta kah sapi? Hah? Onta itu saatil ula. Kalau kita bagi sekitar jam 9. Pada saat yang kedua, bukan saf itu ya, bukan saf itu, waktu pertama datang sama berkorban apa? Kontak. Pada waktu yang kedua sama berkorban sapi. Pada waktu yang ketiga, kalau kita anukan dibagi itu ya jam 9 itu saat pertama. Saat kedua sekitar jam 10. Saat ketiga dan seterusnya. Nah, bisa waktu pertama berkorban onta, waktu yang kedua berkorban sapi, waktu yang ketiga maksudnya tulak ke masjidnya itu, nah waktu yang ketiga sama dengan kambing, waktu yang keempat sama dengan mano. Ada yang terakhir nih, apa kita anu maha tigu puyu hintalu puyu apa jauh di belakang. Jadi ada kisah lucu, kalau Hatib ini hanya datang, maka sudah para ajan, ya Hatib kemanaan manusianya, kada ada seikong aja, kada banyak gitu. Nah begitu setelah ajan hanya datangan. Begitu sudah selesai Jumat ditanya Hatib, apa sih ini lambat bener pergi Jumatan? Anu Hatib, di sini ini banyak tekanan. Apa hubungnya tekanan? Kan ujar sida kan kalau datang pertama tuh sama etam berkorban anu tuh apa? Onta. Onta itu itu kuat bener tuh menaikkan tekanan. Nah, namun etam datang pada waktu kedua sama etam berkorban sapi. Sapi itu tekanan juga Oh. Kalau etam datang ketiga itu sama berkorban kami, itu mahot lagi mahot lagi. Nah amun etam datang keempat, waktu keempat tuh sama etam anu ayam tuh kolesterol tinggi kolesterolnya tinggi. Kalau terakhir tuh tigu mano. Tahu tigu mano? Intalu ayam. Nah padahal intalu puyuh tuh harus juga kolesterolnya. Itu orang bahari lucu-lucuan aja bang. Nggak ingatilah, bila tulak ke masjid itu lurus. Kalau Imam Ali, maksudnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, kalau kita ke masjid itu baca di dalam hati tasbih ke zikir supaya kita jalanan ini lurus, kada singgah-singgah. Ngerti? Tulak sungsung singgah ke warung. Jandanya behenol lah pulang, Masya Allah. Kada pura meninggalkan jarum berpurna meninggalkan. Ya mudahan bertahan panjang umur, sehat walafiat. Yang kita ulangi lagi, Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Karim
wa'fu 'anna ya rahman ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin salatan takunu li kulli 'usrin yusra wa li kulli da'in dawa wa li saqamin shifa wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Allahumma fa'na bima 'allamtana, Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi baghina fi din 'allimna rushda, rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu